Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita masih pada bab program linier, namun materinya adalah menyelesaikan soal cerita berkaitan nilai optimum, maksimum atau minimum. Ada sebuah permasalahan, sebuah bus mempunyai kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 48 orang. Setiap penumpang kelas utama dapat membawa bagasi seberat 60 kg dan kelas ekonominya 20 kg. Sedangkan bus tersebut mempunyai kapasitas bagasi tidak lebih dari 1440 kg. Apabila harga tiket untuk kelas utamanya Rp100.000, sedang untuk kelas ekonominya Rp50.000 per orangnya. Pertanyaannya, tentukan banyak penumpang di setiap kelas agar hasil penjualan tiket tersebut maksimum. Cara menyelesaikannya, langkah pertama kita harus merubah soal cerita ini ke dalam bentuk model matematikanya. Ya, dari permasalahan ini ada dua, yaitu kelas ekonomi dan kelas utama. Maka kita misalkan penumpang untuk kelas utama itu adalah X dan penumpang untuk kelas ekonomi adalah Z. Ya. Kemudian kita cermati dengan seksama. Setiap cerita ini nanti kita transportasikan menjadi sebuah kalimat matematika, ya. Oke. Sekarang model matematikanya gimana? Di sini disebutkan bahwa bus itu penumpangnya tempat duduknya tidak lebih dari 48 orang. Artinya apa? Banyaknya tempat duduk kelas utama dan kelas ekonomi itu kalau dijumlahkan maksimal 48. Kurang boleh, lebih tidak boleh. Secara matematik berarti itu bisa kita tulis menjadi X ditambah Z kurang dari atau sama dengan 48. Berikutnya di sini disebutkan bus tersebut ya toh, bisa membawa bagasi untuk kelas utamanya itu 60 kg, sedang kelas ekonominya 20 kg. Nah, bus tersebut mempunyai kapasitas tidak lebih dari 1440 kg. Maka secara matematis dapat kita tuliskan bahwa 60 kelas utama berarti X, 60 kali X ditambah 20 kelas ekonomi 20 Z. Berarti 60 X ditambah 60 Z, kapasitas busnya maksimal 1440. Berarti 60 X ditambah 20 Z kurang dari 1440. Maka kita sederhanakan, semuanya kita bagi 20, maka hasilnya adalah 60 dibagi 20 kan 3. 20 bagi 21, kemudian 1440 dibagi 20, 72. Oke. Ini sudah sederhana. Kemudian kelas utamanya X, kelas ekonomi Z, X dan Z-nya tempat duduknya berarti minimal berapa? 0 gitu ya. Berarti X-nya lebih dari 0 dan Z-nya pun juga lebih dari 0. Setelah kita sudah membuat model matematika, kita membuat fungsi objektifnya yang memaksimumkan. Siapa dia? Apabila harga tiket kelas utamanya 100.000 dan kelas ekonominya 50.000 per orang. Maka inilah yang membuat nilai maksimum dan minimumnya. Maka ini nanti kita sebut namanya fungsi tujuan atau fungsi objektif atau fungsi sasaran. Gimana berarti? F(x), Z sama dengan 100.000 X ditambah 50.000 Z. Oke. Pembatas dan fungsi tujuan sudah, berikutnya kita gambar dalam koordinat kartesius. Oke, dari X ditambah Z kurang dari sama dengan 48, kita gambar garisnya dulu, berarti X ditambah Z sama dengan 48.
X-nya 0, Z-nya 48 dan Z-nya 0, X-nya 48 gitu ya. Oke, berikutnya untuk 3X ditambah Z sama dengan 3X tambah Z sama dengan 72 ini. X-nya 0, Z-nya 72. Z-nya 0, X-nya 24. Berikutnya kita gambar dalam koordinat kartesius. Titik 0,48 kita masukkan, 48,0 kita masukkan. Ini titiknya ada 2. Kita hubungkan kedua titik ini. Terbentuk sebuah garis, dia namanya adalah X tambah Z sama dengan 48. Setelah itu ganti yang satunya, yang 0,72 dan 24,0. 0,72 di sini, 24,0 di situ. Kita hubungkan kedua titiknya. Maka namanya di sini adalah 3X tambah Z sama dengan 72. Oke, berikutnya kita mencari daerah penyelesaian ya, yang daerah atau HP-nya. Sekarang untuk X ditambah Z kurang dari sama dengan 48. B-nya apa? Positif. Tandanya kurang dari, B positif, kurang dari HP-nya di bawah. HP-nya di bawah berarti kemarin kita kesepakatannya yang di akhir yang atas. Oke. Yang kedua juga begitu, 3X ditambah Z kurang dari sama dengan 72. B positif, tanda kurang dari, HP di bawah, yang di akhir yang atas. Kemudian X lebih dari sama dengan 0, X sama dengan 0 sumbu Z. Kalau X lebih dari sama dengan 0, HP-nya di kanannya sumbu Z, yang di akhir yang kiri. Z lebih dari sama dengan 0, Z sama dengan 0 sumbu X. Z lebih dari sama dengan 0, HP-nya di atas sumbu X, yang di akhir bawah. Sudah ya? Nah, daerah bersih ini namanya HP-nya. Oke, setelah ketemu HP-nya, kita menggunakan uji titik pojok. Titik pojok ini adalah 0,0 ya. 0,0. Misalkan O di sini. Nah, ini saya buat A di sini, B ini adalah C. Ini 0,0 gampang. Terus kemudian A titiknya berapa? 0,48. C-nya 24,0. B-nya belum tahu. Berarti ini B itu ternyata kan perpotongan dua buah garis ini. Maka kita cari perpotongan garis 3X ditambah Z sama dengan 72 dan X ditambah Z sama dengan 48, kita eliminasi ya. Oke, ini yang X tambah Z, yang ini adalah 3X tambah Z. Nah, ini kan Z-nya sama, bisa kita operasikan supaya 0 dikurangi kan, berarti X dikurangi 3X min 2X gitu ya. 48 dikurangi 17 negatif 24. X-nya berarti oke, min 24 dibagi min 2 berarti negatif 12 ya. Berarti nilainya ada X-nya 12. X-nya ketemu, kita ambil persamaan yang atas ini. Nah, X tambah Z sama dengan 48, X-nya diganti 12. Berarti 12 tambah Z sama dengan 48, Z-nya 48 dikurangi 12 gitu ya. Akhirnya berapa? 36. Oh, ketemu sekarang. B-nya tidak lain adalah 12,36. Berarti sudah ketemu semua. O-nya tahu, A-nya tahu, B tahu, C tahu. Kalau sudah, kita substitusikan ke fungsi objektifnya. Oke. Kita masukkan satu-satu ini ya untuk 0,8. Ketemu nilainya berapa? 2.400.000. Yang B 12,36. Berarti berapa ini dimasukkan nilainya adalah 3 juta. Dan yang 24,0 kita masukkan nilainya 2.400.000. Dari sini yang paling besar berapa? 3 juta. Nilai maksimumnya ini. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa di sini penghasilan maksimum sebesar 3 juta jika diisi 12 penumpang kelas utama dan 36 kelas ekonomi. Gitu ya. Terima kasih. Gitu contoh soal cerita pertama. Coba dicermati, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.